Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para mahasiswa pada mata kuliah pengujian perangkat lunak pada semester ini, untuk pertemuan pada hari ini, sebelum kita memasuki secara detail bagaimana proses pengujian perangkat lunak, baiknya kita coba sedikit mereview mengenai Software Development Lifecycle atau disingkat SDLC. Baik, pada pertemuan materi hari ini diharapkan untuk capaian pembelajarannya para mahasiswa dapat memahami proses tahapan Software Development Lifecycle, terutama mengenai proses pengujian perangkat lunak. Kemudian yang kedua, para mahasiswa diharapkan dapat memilah atau menentukan model dari SDLC yang sesuai dengan kebutuhan pada saat proses pengembangan perangkat lunak. Berikut ini adalah fase dari SDLC gitu ya, atau Software Development Lifecycle. Mengapa kita harus mengetahui dulu arti atau pengertian dari SDLC? Karena ya salah satu tahapan dari SDLC itu ada salah satunya itu proses pengujian ya, sesuai dengan mata kuliah pada semester ini. Nah, di sini saya ambil beberapa definisi yang mendukung apa itu SDLC gitu ya. Pertama dari peneliti S. Balaji dan Dr. M. Sundararajan. SDLC atau merupakan siklus pengembangan perangkat lunak memiliki fase-fase penting gitu ya, yang sifatnya esensial sebagai pengembangan atau pembangunan perangkat lunak. Salah satunya seperti perencanaan atau planning, kemudian ada analisis, kemudian ada perancangan, desain, dan implementasi. Hal yang sama disebutkan oleh peneliti lainnya, yaitu Adel Al-Samrani dan Abdullah Bahatab, bahwa proses SDLC atau SDLC itu sendiri merupakan suatu metodologi bagaimana cara merancang, bagaimana cara membuat, dan bagaimana cara memelihara suatu sistem informasi, baik dari segi industri ataupun dari segi yang lainnya gitu ya. Jadi kedua peneliti ini sepakat bahwa SDLC itu memiliki beberapa tahapan. Kalau misalnya kawan-kawan lihat gambar di samping, secara umum SDLC memiliki 6 tahapan gitu ya, mulai dari planning, kemudian analisis, kemudian desain, kemudian yang keempat itu ada implementasi, yang kelima testing dan integrasi, dan yang terakhir maintenance. Setelah maintenance ya, karena ini adalah sebuah siklus, maka jika sistem informasi yang sudah ada akan dikembangkan, maka akan berdasarkan data pada poin ke-4, 5, dan 6 gitu ya. Apakah masih ada permasalahan yang terjadi? Jika ada kendala atau permasalahan, atau di sini bugs atau error, setelah digunakan mungkin beberapa waktu, maka akan direncanakan kembali untuk pengembangan perangkat lunak. Dimulai lagi dengan analisis, desain, dan seterusnya, seperti itu. Nah, fase-fase SDLC yang pertama yaitu planning. Planning itu apa sih, Pak? Gitu ya. Intinya planning ini proses identifikasi lingkup dari sistem informasi yang akan dikembangkan ya. Karena ketika nanti kalian akan menyusun tugas akhir gitu ya, pasti salah satunya kalian akan merencanakan gitu ya, merencanakan dahulu apa yang akan dibuat, misalnya sistem informasi apa yang dibuat. Contoh misalnya kalian membuat sistem informasi perpustakaan gitu ya, kira-kira bagaimana sih
di perpustakaan itu gitu ya, apakah ada banyak user yang menggunakan dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk di planning ini ditekankan kepada kelayakan proyeknya. Maksudnya kelayakan dari proyek, jangan sampai proyek ini mandek di tengah jalan gitu ya. Apakah proyeknya sudah sesuai sistem informasi perpustakaan ini, misalnya berbasis website, oh ternyata berbasis website ini kurang, harus dibuatkan berbasis mobile programming misalnya Androidnya. Nah seperti itu gitu, menentukan kelayakan proyeknya dulu. Arah dari proyek itu akan kemana? Apakah berbasis website, berbasis mobile, atau desktop yang standalone seperti itu ya. Kemudian di dalam fase planning juga kalian harus menjadwalkan proyeknya gitu, proyeknya apa yang akan dilakukan pada proyek tersebut berdasarkan melihat dari sumber dayanya dan anggarannya juga gitu ya. Misal penjadwalan proyek planning membutuhkan berapa hari, minggu, atau bahkan bulan misalnya gitu ya. Seharusnya ini fase SDLC pada planning, analisis, desain, 3 fase utama itu udah kalian dapat pada saat mata kuliah sebelumnya gitu ya. Nah ini di sini juga disebutkan ya, kalau tadi misalnya kita akan membuat suatu project untuk membuat sistem informasi perpustakaan berbasis website, kira-kira anggarannya berapa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian sumber dayanya apakah sudah mendukung atau tidak. Sumber daya di sini tidak hanya manusia gitu ya, tidak hanya brandware-nya, penggunanya atau adminnya, tapi lebih ke sumber daya di sini ya hardware, infrastruktur dari sistem informasinya itu sendiri mendukung atau tidak gitu ya, karena nanti di sini berhubungan dengan kelayakan proyeknya. Ketika tidak ada misalnya komputer di perpustakaan tersebut, untuk apa dibuatkan sistem informasi perpustakaan, salah satunya seperti itu gitu ya. Kemudian fase yang kedua yaitu analisis. Ya di sini kalian juga akan menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan sistem itu sendiri. Ya. Termasuk kebutuhan fungsional atau non fungsional yang disesuaikan dengan kebutuhan user di sini. Kalau misalnya sebelumnya Politeknik TEDC tidak memiliki sistem informasi perpustakaan, kita identifikasi kira-kira apa yang menjadi kendala. Oh ternyata pengarsipan, kemudian pencatatan gitu ya, pencatatan dari buku misalnya, atau pencarian buku sebelum menggunakan sistem itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan adanya masalah tersebut, nanti kalian akan merancang gitu ya, sudah mulai merancang berdasarkan hasil temuan dari hasil analisis gitu ya. Nah, perancangan di sini pada tahap ketiga ya pasti kalian akan membuat dalam bentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Seperti yang mungkin kalian sudah pelajari, perancangan di sini kalian menggunakan misalnya use case diagram atau flow map atau misalnya DFD, IRD dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini 3 fase utama dari SDLC. Kemudian di fase yang keempat atau implementasi ya di sini mulai perangkat lunak itu direalisasikan sebagai serangkaian program. Berarti secara garis besar pada proses keempat implementasi itu adalah proses pembangunan sistem. Ya, programmer mulai bekerja sesuai dengan apa yang hasil dari tim analis di sini gitu ya. Kemudian tim desain juga, dan para programmer ini merealisasikan gitu dalam bentuk program itu seperti apa sesuai dengan perancangannya. Kemudian nah ini di fase yang kelima, pengujian. Nah nanti di sini nih poin pentingnya di proses testing ini ya, kita akan coba bagaimana sih cara menguji perangkat lunak. Kenapa sih perangkat lunak harus diuji gitu ya. Yang jelas pada tahapan proses pengujian ini untuk memverifikasi setiap unit gitu ya, apakah memenuhi spesifikasinya berdasarkan fungsionalitas atau tidak gitu. Apakah sudah sesuai
apa yang dirancang itu ada pada tahap implementasi yang tadi dibangun oleh programmer. Jika tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, berarti maka harus dilakukan perancangan ulang atau pengkodingan ulang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu maintenance. Ini hanya terkait perawatan perangkat lunak itu sendiri, gitu ya. Maintenance dari sistem informasi itu sendiri, entah dari basis datanya seperti itu, ya. Yaitu adalah keenam fase SDLC. Nah, apa saja sih model SDLC yang ada, gitu ya? Karena SDLC itu ya tadi hanya sebuah siklus, dan setiap siklus ini memiliki modelnya sendiri-sendiri disesuaikan dengan kondisi, gitu ya, kondisi di lapangan. Nah, di sini ada dua tipe, gitu ya. Ada model SDLC yang sifatnya prediktif, dan ada model SDLC yang sifatnya adaptif. Nah, yang prediktif ini jelas, gitu ya. Jadi modelnya itu yang digunakan itu ketika semua kebutuhan dapat diprediksi dan diasumsikan dengan baik. Persyaratannya, kebutuhannya, gitu ya, itu udah diasumsikan dengan baik. Anggaplah kalian sudah memiliki dokumen SRS-nya, berarti itu sudah fix dan tidak berubah, gitu ya. Dalam proses pengambilan data atau pengumpulan data pun baik, gitu ya. Maka kalian ketika membangun sebuah perangkat lunak dapat menggunakan model prediktif. Salah satunya yaitu waterfall. Ini yang paling banyak digunakan, gitu ya. Paling banyak digunakan, tahapannya pun mudah dipahami oleh si pembuat program atau si perancang program. Nah, yang kedua, model adaptif. Kalau model adaptif ya kebalikannya, gitu ya. Jadi model yang digunakan, gitu ya, untuk mengembangkan perangkat lunak, tapi dibuat menjadi lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena tadi kalau prediktif bisa diasumsikan atau bisa diprediksi dengan baik persyaratan atau kebutuhannya, sedangkan pada model adaptif ini si analis, gitu ya, tim analis itu belum bisa mengasumsikan, gitu, ini kebutuhannya itu seperti apa, gitu ya, dari awal itu, gitu, dari mulai. Karena ya mungkin ada beberapa kondisi suatu perusahaan atau di lapangan yang tidak memungkinkan untuk memprediksi atau mengasumsikan dulu kebutuhannya, gitu ya. Karena misalnya diminta dengan kecepatan tinggi pembuatan perangkat lunaknya, gitu ya. Pokoknya jadi aja dulu, misalnya seperti itu, gitu. Nah, biasanya setiap pengembang perangkat lunak, gitu ya, ketika akan membangun perangkat lunak itu pasti menanyakan satu, gitu ya, kepada si user atau si perusahaan yang akan dikembangkan perangkat lunaknya, itu akan menanyakan mengenai SOP-nya, standar operasional prosedurnya, atau mudahnya istilahnya alur lah. Alurnya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau tadi contohnya mengenai perpustakaan, sistem informasi perpustakaan. Nah, alur yang ada di perpustakaan itu seperti apa? Ada nggak dokumennya? Dokumen SOP-nya. Nah, kalau yang prediktif memungkinkan bahwa SOP itu ada di perusahaan tersebut, gitu ya, atau di perpustakaan Poltek, gitu ya. Oh, ada SOP-nya. Tapi kalau memang tidak ada SOP-nya, maka akan dipilih model yang adaptif. Salah satu contoh dari modelnya ada banyak, ada spiral atau kita membuatkan prototipenya, ada agile sama V-model. Walaupun pada akhirnya itu sama, akan membangun suatu sistem informasi. Hanya dari segi dokumentasi, khususnya nanti ketika kalian akan menyusun tugas akhir, ya metode atau model SDLC ini perlu kalian jabarkan, gitu. Ketika membangun suatu sistem informasi, model apa sih yang dipakai, metode apa sih yang dipakai, gitu ya. Apakah waterfall, apakah agile, apakah V-model, gitu ya. Kemudian, nah ini bagaimana kita cara menentukan model prediktif atau adaptif, gitu ya. Nah, salah satu cirinya dari prediktif ya tadi kan,
kebutuhan atau persyaratannya dapat diasumsikan dengan baik, dan ditambah resiko dari segi teknis itu kecil, ya. Itu udah pasti beriringan. Karena kenapa resikonya kecil? Karena kebutuhan atau persyaratan dapat dijabarkan dengan jelas, detail gitu ya. Berbeda dengan adaptif yang kebutuhan atau persyaratannya belum bisa diasumsikan dengan baik, dan kemungkinan resiko dari teknikalnya itu tinggi. Dimaksudnya yang tinggi itu kayak gimana Pak? Misalnya tadi tidak ada SOP-nya, tidak ada user yang mau akses berapa orang dan sebagainya, belum pasti gitu ya. Ketika proses pembangunan, ternyata si user tuh baru ingat gitu ya, baru oh ini nanti seperti ini ya, ada 3 user, sedangkan si pembuat program atau programmer itu sudah ngebuatkan hanya untuk 2 user kayak gitu ya. Itu berarti kan resikonya tinggi tuh, bisa merubah arsitektur sistem itu sendiri gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kalian akan mencoba mengembangkan suatu perangkat lunak gitu ya. Cukup dijabarkan aja model apa sih yang dipakai. Oh, prediktifnya metodenya apa? Oh, waterfall, seperti itu. Jadi nanti kalau ditanya pada saat semester 7 mungkin ya, ketika nyusun tugas akhir, kenapa menggunakan metode waterfall? Ya inilah salah satunya gitu ya. Metode waterfall, kebutuhannya dapat diasumsikan dengan baik, kemudian resikonya juga kemungkinan kecil. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk studi kasus ya, ini yang paling banyak digunakan sebetulnya ya. Ada banyak sebetulnya model gitu ya. Cuman di sini saya ambil studi kasusnya 3 model dari SDLC. Ada waterfall, ada agile, dan V-model berdasarkan hasil penelitian dari Balaji dan Sundara Rajan. Nah, nanti coba kawan-kawan cari hasil-hasil penelitian dari komparasi berbagai model SDLC supaya untuk menambah referensi kalian gitu ya. Nah, di sini saya menentukan karena tadi agile dan V-model itu masuk ke dalam proses adaptif, sedangkan waterfall masuk ke dalam proses atau model prediktif gitu ya. Nah, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ketika kalian menemukan kebutuhannya sering berubah gitu ya, tadi di tengah-tengah jalan tiba-tiba berubah, namun proyek yang dikerjakan, proyek sistem informasinya yang dikerjakan itu lingkupnya kecil gitu ya, lingkupnya kecil, bisa dibilang misalnya gini, perpustakaan, oh proyeknya kecil gitu ya. Nah, tinggal ditentukan kebutuhannya sering berubah atau enggak. Oh, ternyata perpustakaan ini nggak punya SOP. Oh, berarti kita condong menggunakan metode dari agile gitu ya. Kemudian kalau misalnya persyaratannya jelas ya, tadi kalau udah clue-nya persyaratannya jelas, maka modelnya prediktif gitu ya. Kita bisa memilih model dari waterfall gitu ya, atau bisa dilihat juga dari segi proyeknya lebih besar dari agile misalnya gitu ya. Nah, walaupun proyeknya kecil pun tidak jadi masalah gitu ya, kalau persyaratannya jelas gitu. Bisa menggunakan model dari waterfall itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hasil dari penelitiannya, jika persyaratannya berubah-ubah ya, atau kebutuhannya berubah-ubah, tapi proyeknya lebih besar, nah kita bisa menggunakan model V-model gitu ya. Nanti coba kalian cek tahapan-tahapan dari agile seperti apa, tahapan-tahapan dari waterfall seperti apa, V-model seperti apa. Nanti kalian bisa dilihat gitu ya. Karena ini saya hanya mereview saja. Nanti saya juga akan sisipkan hasil penelitian dari S. Balaji dan Dr. Sundara Rajan. Di sini kalian bisa membacanya langsung.
apa sih bedanya antara Agile, Waterfall, dan V-Model. Itu untuk sebagai pembuka gitu ya, karena saya inginkan kalian itu paham dengan SDLC-nya gitu ya. Jadi di sini hanya terkait modelnya dari SDLC itu sendiri, kalian mengenali, kemudian nanti ketika kalian akan membangun sebuah sistem informasi, tinggal tentukan aja dulu apakah dia prediktif atau adaptif. Kemudian apabila dia adaptif, coba apakah proyeknya besar atau kecil, kemudian persyaratannya jelas atau berubah seperti itu ya. Kemudian yang di slide terakhir selain MDLC, ini saya juga sedikit jelaskan terkait MDLC. Jika suatu saat kalian memang konsen akan membuat perangkat lunak yang berbasis multimedia, gitu ya. Jadi di sini MDLC itu sendiri yaitu Multimedia Development Life Cycle, dari siklus pengembangan perangkat lunak untuk yang berbasiskan multimedia. Hampir sama sebetulnya gitu ya, hanya lebih ke multimedia gitu ya. Istilah-istilahnya, yang pertama kita lakukan fase konsep. Nah, konsep di sini kalau di multimedia nanti alurnya akan seperti apa sih gitu ya. Kemudian usernya untuk umur berapa misalnya, karena multimedia membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini lingkupnya itu harus jelas, apakah untuk SD, SMP, SMA. Kalaupun SD ini untuk kelas berapa sampai berapa misalnya. Di situ kalian konsepkan. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, desain. Perancangannya mau seperti apa? Nah, perancangan di sini biasanya pembuatan dari storyboard. Kalau di software atau di perangkat lunak kita terbiasa dengan use case diagram atau DFD gitu ya. Tapi kalau di multimedia kalian harus membiasakan dengan yang namanya storyboard. Kemudian fase yang ketiga yaitu material collecting. Nah, di sini lebih ke pengumpulan data. Kalau di SDLC ada di bagian analisis gitu ya. Ini pengumpulan datanya terkait apa? Misalnya tokoh-tokohnya. Ya, tokoh media pembelajaran ada suatu misal icon gitu ya. Siapa tokohnya? Oh, superhero misalnya. Nanti di situ dijabarkan superhero-nya itu warnanya apa, bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Model-model termasuk backgroundnya kayak gimana gitu ya. Kemudian ada soundnya, itu hampir kesana kalau untuk multimedia. Yang keempat, assembly, ya di sini proses pembangunannya digabungkan tadi yang sudah didapat pada material collecting, kemudian disesuaikan dengan alur atau desainnya yang ada di konsep dan desain. Ini dijadikan satu dalam proses pembangunan multimedianya gitu ya. Kalau misalnya di SDLC ini sama dengan proses implementasi gitu. Nah, setelah itu baru masuk di testing, pengujian. Nah, hanya saja pengujiannya ya hampir sama sebetulnya. Kalau pengujian di MDLC sama dengan di SDLC, prosesnya hampir sama, yaitu disesuaikan dengan apa yang sudah dirancang sebelumnya. Apakah sesuai antara yang sudah dirancang, kemudian pada tahap assembly ketika dicek di testingnya apakah sudah sesuai belum alurnya. Jika belum, maka harus dikoreksi lagi. Nah, bagian yang terakhir fase ke-6 itu distribution. Kalau di multimedia ini distribution maksudnya untuk setelah si project multimedia ini sudah melalui tahap pengujian, maka sudah layak untuk didistribusikan kepada pengguna atau user itu. Jadi ini sebentar dari saya gitu ya terkait SDLC, dan terakhir tambahan terkait MDLC.
Oke, mungkin itu sementara dari saya kawan-kawan sebagai pembuka. Nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya mengenai konsep dari pengujian perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.